Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sahabat yang beriman, setiap insan menginginkan kebaikan dan kemuliaan, tak terlepas atas status apapun ia. Namun sedikit sekali yang mau mengambil pelajaran. Saudaraku yang beriman, Al-Quran merupakan kitab suci yang tiada tandingannya, sehingga akan menuntun para pecintanya ke jalan pintu surga. Khalid Bashir dari Husain Ali, Nabi bersabda, orang yang membaca Al-Quran tengah sholat berdiri, pahala setiap hurufnya 100 kebaikan. Jika sholatnya duduk, maka hanya separuhnya, yaitu 50 kebaikan. Dan jika di luar sholat, setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Dan bagi yang mendengarkannya dengan catatan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hurufnya 1 kebaikan. Sedangkan bagi yang membacanya sampai khatam, baginya memperoleh maqam doa mustajab. Terkadang dikabulkan doa tersebut dan disegerakan di dunia sebelum kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 faktor penyebab orang yang menjadi munafik. Yang pertama, menghina atau merendahkan. Pertama, merendahkan pejabat atau pemimpin yang adil. Terus yang kedua, merendahkan orang tua dalam Islam. Dan yang ketiga, merendahkan orang yang pandai Al-Quran, baik dia belajar maupun mengajarkan Quran. Juga kita dapatkan hadis dari Rasulullah yang bersumber dari Abu Umamah, yang mana Nabi menganjurkan kami agar mempelajari Al-Quran, dan tentang keistimewaannya yang dijelaskan beliau sebagai berikut. Pelajarilah Al-Quran, kelak di hari kiamat ia akan menemui ahlinya saat ia membacanya, sangat memerlukan bantuannya, bentuknya sangat indah. Lalu kemudian berkata, Anda mengenal saya? Tentu jawab orang itu kebingungan. Dia malah balik bertanya, siapakah yang sebenarnya engkau ini? Dijawab olehnya, akulah yang selalu Anda senangi, disanjung-sanjung, bahkan Anda merepotkan diri untuk tahajud hanya untuk mengingatku, menghafalku. Karena aku dan siang hari pun engkau selalu membacaku. Kemudian orang tersebut berkata, engkau Al-Quran? Benar sekali. Kemudian ia pun dibimbing menghadap kepada Allah. Ia diberi kerajaan yang kekal, mahkota yang dihiaskan pada kepalanya dan pula kepada kedua orang tuanya, dihiasi dengan perhiasan yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai dunia sekalipun dilipat gandakan. Sampai kedua orang tua itu bertanya, balasan amal kami yang mana atas semua ini? Maka dijawab, inilah pahala anakmu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sahabat yang beriman,
Masih banyak lagi keistimewaan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah kedua pelita penerang, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena di hari kiamat mereka berdua akan menjumpaimu berupa awan yang menaungi ataupun burung-burung yang menaungi dengan sayapnya. Mereka sanggup menjadi pembela bagi pembaca dan pengamalnya. Dan juga Nabi bersabda, pelajarilah Al-Quran surah Al-Baqarah, karena ia membawa barakah bagi yang memanfaatkannya, dan yang meninggalkannya akan menyesal dan tidak dapat diganggu oleh para ahli sihir serta orang-orang yang tak jujur. Semua itu hanya berlaku bagi orang-orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran, tidak bersenda gurau dan main-main di dalamnya, dan mematuhi segala ajarannya serta tidak dimanfaatkan untuk mencari penghidupan dunia dengannya. Sahabat yang beriman, Sa'ad Abi Waqqas pernah mengatakan, orang yang khatam Al-Quran di siang hari, maka para malaikat memohonkan ampun baginya di sore hari. Jika khatam di malam hari, maka dimohonkan ampun pagi harinya. Sedangkan para sahabat sering menghatamkannya pada siang hari. Nah, inilah yang kadang-kadang sering kita lupakan oleh kita semua. Seringkali urusan dunia melalaikan kita dari keistimewaan Al-Quran. Bahkan dari Abu Musa Asy'ari, Nabi bersabda, orang mukmin yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti jeruk, rasanya manis, baunya sedap. Tetapi yang tidak membacanya seperti korma, rasanya enak, baunya tidak ada. Dan diumpamakan lagi orang berdosa atau fajir yang membaca Al-Quran seperti bunga, harum baunya, pahit rasanya. Sedangkan yang tidak membacanya seperti haddalah, baunya gak ada, rasanya pahit dan menyengat. Kemudian dari Uqbah Amir, Nabi bersabda, orang yang baca Al-Quran tartil, pelan-pelan, adalah seperti orang yang merahasiakan sedekahnya. Sedangkan yang membacanya dengan suara keras adalah seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Bahkan dari Walid Abdullah, Nabi bersabda, segala dosa diperlihatkan kepadaku, maka aku melihat dosa yang paling besar, yaitu orang yang pandai Al-Quran tetapi acuh terhadap isi kandungannya, alias ia tidak pernah mengamalkannya. Sahabat yang beriman, semoga kita terhindar dari apa-apa yang Nabi prediksi pada zaman sekarang ini. Dari Talq Habib, Nabi bersabda, orang yang mempelajari Al-Quran lalu melalaikannya dengan tiada alasan, maka direndahkan untuk setiap ayat satu tingkatan, dan dikelak di hari kiamat berpenyakit kusta serta tiada pembela baginya. Nah, saudaraku yang beriman, semoga semua ini menjadi renungan bagi kita semua dan bisa mengambil pelajaran, terutama bisa menghafal serta mengamalkan isi Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.